Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam hormat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali kegiatan Diklat Kepala Sekolah pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS Model tahap ke-8 sesi yang kedua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bergabung secara virtual pada pelaksanaan kegiatan Diklat Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Gresik. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini nanti Pak Mustaqim akan berbagi informasi tentang penguatan kepala sekolah yang saat ini sedang diselenggarakan oleh kementerian, dan beliau salah satu narasumber, ya, narasumber yang apa bahasanya ini ya, terlibat, ya, menjadi bagian yang membantu kementerian dalam pelaksanaan penguatan kepala sekolah, ya. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia nanti, jika Pak Mustaqim hadir, mohon untuk saya diingatkan agar Bapak Ibu dapat kiranya memberitahu gitu ya, apa yang mungkin Bapak Ibu perlu tanyakan gitu ya, atau mungkin semacam informasi-informasi yang mungkin belum diketahui oleh Bapak Ibu, tapi Pak Mustaqim sudah mendapatkan informasinya, ya. Oleh karenanya kami berharap nanti Bapak Ibu informasi yang ada di Pak Mustaqim kemarin sempat coba kami implementasikan di Wahana Gresik Belajar. Salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan pertemuan tatap muka itu di LMS Model. Jadi semacam Zoom meeting seperti ini itu berada di LMS Model. Jadi setelah saya penasaran, wah kok ternyata bisa ini ya diletakkan. Yang kedua, kami mencoba untuk mengintegrasikan restriction atau semacam keterkaitan antar materi begitu. Jadi misalnya ada materi 1, 2, 3, 4, 5 begitu, atau on job training 1, on job training 2, dan seterusnya begitu. Nah, peserta nggak boleh loncat, atau peserta itu nggak boleh menuju ke materi tertentu sebelum materi yang ditentukan itu dilalui dulu. Nah, ini kemarin juga saya coba, saya terapkan di workshop
membuat e-learning sekolah tahap ke-11, kemudian diklat nasional online untuk optimalisasi server pasca UNBK tahap ketiga, dan mungkin untuk tahap ke-8 diklat kepala sekolah ini adalah saya buat jika peserta belum mengirim tugas, maka secara otomatis peserta nggak bisa download e-sertifikatnya secara otomatis. Namun, jika nanti peserta itu sudah mengirimkan tugasnya, secara otomatis di bawahnya akan bisa mendownload secara otomatis by system. Artinya terekod misalnya dari 15 atau 16 peserta yang saat ini hadir atau ikut di tahap 8, jika sudah ngirim tugas, maka setelah submit tugasnya, langsung sertifikatnya itu bisa di-download. Nah, mungkin kemarin Pak Manggu juga di tahap 3 yang diklat nasional online optimalisasi server itu sudah saya pasang tadi malam itu. Begitu ada yang masuk satu, kita tes gitu ya. Bu Haryati itu kita tes, oh setelah ngirim ternyata sudah bisa download. Itu saya biasanya ngetes kalau sudah ada satu pengirim tugas, itu baru saya buatkan sertifikatnya biar segera yang lain menyusul. Itu adalah informasi-informasi yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai pengantar Bapak Ibu. Dan di 2 hari ini ada yang bergabung, Bapak Ibu kepala sekolah yang bergabung karena faktor informasi yang terlambat atau mungkin karena kesibukan, sehingga nanti kami mohon dibantu Bapak Ibu untuk data-datanya supaya setelah kegiatan ini surat undangan bisa segera kami buat. Jadi ada 2 surat undangan yang belum saya buat, diklat nasional online tahap 3 itu belum saya buat, dan diklat kepala sekolah LMS menggunakan modul ini. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit saya nanti tampilkan contoh diklat nasional online optimalisasi server, ya, yang ada pengiriman tugas, di bawahnya ada macam e-sertifikat. Saya izin sharing dulu sebentar. Oke, saya ke Wahana Gresik, Wahana Agep. Oke. Saya akan demokan sedikit tentang saya login dulu. Ini pemanfaatan server UNBK tahap 3. Ini agendanya, kemudian panduan-panduannya. Oke. Ini tutorial dalam video lain nih yang kami maksud. Jadi saya buat restriksinya itu adalah penugasan itu, sertifikat itu akan bisa di download jika peserta sudah melakukan penugasan. Jadi penugasan ini saya kasih keywordnya ini. Nah, ternyata dari 23 yang sudah ngirim tugas 6 orang. Nah, 6 orang inilah yang Bapak Ibu bisa secara langsung mendapatkan e-sertifikatnya tanpa kemudian saya nggak perlu lagi saya kirim ke WA pribadi masing-masing peserta, tapi cukup Bapak Ibu yang sudah download secara mandiri, ya.
download secara mandiri. Oke, nah nanti kita akan dengan mudah misalnya dengan LMS model itu, Bapak Ibu, contoh ini, saya akan nyari diklat kepala sekolah, KS LMS misalnya, kita cari ini. Ini tahap saya mulai tahap 1 sampai tahap ke-7. Diklat kepala sekolah tahap 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8 belum kan? Nah ini sengaja saya belum saya tampilkan, ya kan, atau belum saya buat, karena ini yang mau saya bahas sebenarnya kemarin dengan LMS model, salah satu keunggulan dan kelebihannya. Ini tahap 7, diklat tahap 7. Oke. Nah, ini mulai tanggal 4 Agustus, 6 Agustus, 8 Agustus. Ada agendanya, videonya, semuanya ada di sini, penjelasannya gitu ya. Nah, oke. Materinya Mustaqim juga ada di sini. Nah, ini pembukaan tahap ke-7. Tahap 7. Dari 50 peserta yang bergabung atau yang apa istilahnya ya, yang sudah ngirim tugas itu ada 30. Ini yang kemarin sudah kami kirimkan sertifikatnya secara manual. Nah mulai nanti tahap 8 kita coba ini integrasikan dengan model nih, LMS model. Aku dia mana pada sulit merah ada tu. Tapi ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menduplikasi materi yang ada di tahap 7 ini ke tahap 8? Cukup Bapak Ibu backup datanya ini. Nah, tapi ada tapinya, karena posisi tahap 7 dan 8 itu orang yang berbeda, kalaupun toh sama itu ada beberapa saja misalnya, atau mungkin sudah pernah tergabung di Gresik tapi belum pernah ikut kegiatan ini, maka ini dilepas enroll usernya. Oke, kita backup langsung. Ini tahap 7. Continue. Oke, nah tahap berikutnya ini ada 8,5. Kita restore Bapak Ibu. Ini kelebihannya gitu ya. Kita restore tahap ke-7 itu supaya nanti bisa jadi tahap ke-8 tanpa kita membuat ulang. Ini sebenarnya materi di Diklat Nasional Online mengembangkan e-learning sekolah tahap mahir. Tapi tahap mahirnya kemarin baru seri 6 atau angkatan ke-6. Sudah kita tinggal menentukan gitu ya, tempatnya di mana, misalnya KSLMS, saya coba cari. Oke. Saya letakkan di Diklat KSLMS, saya continue. Next lagi. Nah, ini tinggal ganti aja Bapak Ibu. Dari tahap 7 menjadi tahap 8. Start waktunya kita mulai tanggal berapa kemarin dia? 24 ya kemarin. Betul Bapak Ibu ya, kemarin 24 mulainya ya. Sudah, saya next. Maka nanti data-data yang ada di tahap 7 itu nggak perlu kita ketik ulang. Langsung semuanya ada, tinggal kita perbaiki waktunya. Jadi misalnya agendanya kemarin itu kita tentukan 24, 26,
Sama tanggal berapa ya kemarin dia, Bapak Ibu ya? 28 apa 29 ya? 9 Pak. Sampai saya lupa ini. 29. 29 Pak ya? Ya Pak. 24, 26, 29. Oke, terima kasih. Jadi kita tinggal ngedit aja. Dari waktu ke waktu ini tinggal diganti tanggal 24, 26, dan 29. Saya simpan ini. Oke. Nah, kita akan memperbaiki ini sesuai dengan kondisi dan materi yang kita miliki. Contoh misalnya, materi saya ini sudah tidak up to date misalnya. Misalnya kan Bapak Ibu ya. Jadi kan ada materi saya, ada materinya Pak Mustaqim. Oke. Maka materi-materi yang ada di sini itu bisa diperbarui. Ini materi pengantar dari saya ini. Saya edit misalnya. Kalau dulu filenya itu adalah file katakanlah tahap ke-7. Ini sekarang harus diganti dengan tahap 8. Maka ini saya hapus Bapak Ibu. Ini saya hapus, saya ganti dengan materi saya yang kemarin itu. Materi saya kemarin sudah masuk tahap 8. Maka tahap 8 saya cari dulu filenya. Administrasi kepala sekolah tahap 8. Oke, saya shift S. Oke. Ini kan yang materi saya kemarin Bapak Ibu. Ya. Terlihat kan Bapak Ibu ya materi saya ini kemarin? Materi ini kemudian saya save as ke PDF. Tahap 8. Ini hanya saya save. Nah, materi saya ini nanti tinggal dimasukkan di materi saya karena kemarin materinya masih materi tahap ke-7. Oke, selesai. Oke, saya stop dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memasukkan data saya yang atau memperbaiki data saya tadi itu di ini. Saya masukkan ke sini. Maka saya cari materi saya yang bentuk PDF tadi untuk bisa di-uploadkan. Saya refresh. Tahap 8 saya masukkan sini. Oke, diklat LMS kepala sekolah tahap 8 saya masukkan di sini. Oke. Kita sudah, appearance-nya ini bisa dipilih embed supaya nanti dokumen ini bisa terbaca atau file PDF-nya ini bisa terbaca. Saya save and display. Saya save and display. Nah, maka kemudian materi saya ini, nah ini Bapak, bentuknya PDF.
bentuknya PDF, nanti tinggal bisa kalau mau di download seperti itu. Jadi ada materi yang berbentuk PDF, ada juga materi yang berbentuk video tentang apa itu LMS, karakteristiknya seperti apa, itu ada semua. Oke. Ini kelebihannya kalau kita menggunakan LMS model itu materinya bisa kita atur sedemikian rupa, jadi ya terstruktur. Semacam pengantar, kemudian ada agendanya, supaya apa? Informasi-informasi yang penting itu tetap tanpa terlewatkan. Nah, kalau Bapak Ibu pembelajarannya menggunakan WA, itu kadang-kadang informasi yang penting itu lewat begitu saja. Nah, beberapa kali misalnya membuat surat undangan begitu, saya posting ini Bapak Ibu surat undangannya, yang nggak terbaca. Tapi kemudian usul di grup, ini alangkah baiknya dan bagusnya kalau kemudian kegiatan diklat ini dilengkapi dengan surat undangan. Kemudian saya teruskan gitu ya, inilah surat undangan yang kami terbitkan. Ternyata sudah lama ya. Tapi ada informasi yang penting itu kadang-kadang kelewat atau tidak terbaca. Nah, kalau kita menggunakan learning management system, otomatis ini akan bisa tersusun ya, rapi gitu ya. Nanti tanya ini, Pak, ini ada yang belum update, misalnya ada yang tidak sesuai, maka perlu diedit. Contoh, ini belum rekaman tahap 1, misalnya begitu. Rekaman tahap 1. Ini kok rekaman tahap berapa ya? 8 misalnya. Jadi bisa diedit Bapak Ibu. Ini bisa diedit ini. Atau kan ini belum ada, sudah ada ini diedit. Edit. Ini saya edit. Rekaman pembukaan diklat model tahap 8. Videonya, saya cari di YouTube saya, YouTube. Di channel saya Sukari Darno, Bapak Ibu nanti bisa ngecek di sana secara mandiri materi-materi tentang bagaimana membuat e-learning sekolah, pemanfaatan server, kemudian kupas tuntas untuk e-book, itu ada semua. Oke, nah ini saya cari yang video saya atau channel saya dulu. Channel saya dulu, mana ya, pembukaan. Nah ini, rekaman pembukaan diklat. Nah ini saya copy, saya salin gitu ya. Kemudian saya masukkan ke waduk ini. Nah, saya masukkan ke video, paste di sini. Insert media. Maka kemudian video ini akan otomatis masuk ke materi kita lagi. Kita tutup. Nah ini ada rekaman. Hari ini kan ada rekaman kedua, nanti masuk sini lagi rekaman kedua. Nah ini yang kemarin saya coba di tahap 7 yang saya ceritakan tadi, saya penasaran gimana ya cara membuat integrasi antara Zoom meeting dengan model, dan alhamdulillah kemarin berhasil saya mengintegrasikannya itu pada saat tahap 7.
Ya, ini Pak misalnya ini saya punya kenangan misalnya. Bagaimana kalau kemudian saya membuat tapi peserta nggak bisa lihat, cukup di hidden Bapak Ibu. Ada validitas hidden. Jadi pengajar masih bisa melihat, tapi peserta nggak bisa tahu. Ini ada hidden from student. Ini adalah fitur-fitur yang kemudian bisa kita gunakan jika misalnya ada guru yang ingin membuat perencanaan pembelajaran, sudah menyiapkan bahan ajar untuk bulan berikutnya, itu bisa dibuat dengan nanti materi-materi itu disembunyikan terlebih dahulu supaya peserta didik tidak bisa melihatnya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran secara umum. Nah, ini misalnya tugas. Ini kan tahap 7, Pak. Nah, belum ada pesertanya. Nah, seperti itu kan. Oke, kita coba sekarang. Ini kita edit, Bapak. Kita edit. Tahap 8. Misalnya tahap 8. Oke, tahap 8. Apa tugasnya? Hampir sama dengan tahap sebelumnya. Silakan nanti dibuat resume terhadap proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang berjalan, kelebihan dan kekurangannya. Satu lembar aja, nggak usah banyak-banyak, dalam bentuk format PDF, dia. Pak, apakah ada formatnya? Nggak ada. Buat aja sesuai dengan apa ya, kemampuan Bapak Ibu guru saja, kepala sekolah. Oke, saya kapan berakhirnya? Nah, ini kita sepakati aja misalnya terakhirnya kan 29, 30, K1, 1, 2. Nah, tanggal 2 aja nggak apa-apa, cukup lah tanggal 2. Oke, baru kemudian saya save and return course. Nah, itu sedikit saya menunjukkan beberapa fitur keunggulan jika kita menggunakan learning management system menggunakan model di samping fitur-fitur yang lainnya. Seperti itu. Misalnya ada fitur feedback, ada fitur obrolan atau semacam grup WA begitu. Ada banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin sementara itu Bapak Ibu sebagai pengantar gitu ya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu, monggo silakan sebelum nanti saya lanjutkan, dan atau mungkin Pak Mustaqim akan bergabung pada kegiatan diklat kali ini ya. Monggo, mungkin jika ada yang mau disampaikan. Bu Vivo ini siapa ya, Bu Vivo ini ya? Kok nggak ada? Kalau Pak Manggut saat ini di sekolah menggunakan apa Pak? Google Classroom ya? Iya Pak. Menggunakan apa Pak di sekolah saat ini? Google Pak. Masih pakai Google Classroom Pak ya? Iya, Google Classroom Pak. Oke, sip. Selama ini lancar-lancar aja Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ada keluhan dan ini Pak hambatan menggunakan Google Classroom? Sementara enggak terlalu Pak, enggak terlalu berarti. Masih aman-aman saja Pak ya, masih terkendali itu Pak ya. Iya, aman terkendali. Oke. Alhamdulillah ini Pak Mustaqim baru bergabung. Selamat datang Pak Mustaqim. Ini tadi saya perkirakan jam 2 ini tadi. Terima kasih.
Ini sudah saya buka Pak, ini tadi saya beri materi saya dulu sambil nunggu Pak Mustaqim bergabung. Jadi, tapi pesertanya nggak banyak Pak Mustaqim, 14 atau 15 begitu. Ya. Kita jalan saja, nggak masalah. Bapak lanjutkan aja dulu ya. Ya. Gimana, sudah selesai ya di penguatan kepala sekolah? Alhamdulillah untuk hari ini sudah. Ya. Ya. Loh, katanya sampai jam 15 Pak. Untuk OJT itu per hari hanya 2 jam. Jadi penguatan sekarang itu 25 hari. Kalau dulu hanya 8 hari. Iya. Oke Pak Mustaqim, saya jadikan ini dulu co-host ya. Jadi alhamdulillah ini tadi saya mulai jam 13.30 Pak Mustaqim. Ya. Ada beberapa yang memang baru bergabung 2 orang gitu ya. Kemudian ada yang posisinya sudah pernah bergabung kepala sekolah, jadi ada 2 juga. Yang lain alhamdulillah peserta ya ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Sulawesi Selatan, masih menyebar pesertanya ini. Ada Pak Ferry, kepala SMK dari Darun Najah. Iya, Darun Najah, Pak. Darun Najah, ya. Iya. Iya. Oke, sip. Moga Pak Mustaqim. Darun Najah Jakarta ya. Kita Banjarnegara, Pak. Hanya saja kebetulan namanya sama. Iya. Oh gitu. Iya. Ada Bu Rosita juga itu dari mana? Sekali Sulsel. Iya. Sulsel ya. Kayaknya sudah pernah ikut ya? Kalsel, Pak. Oh, Kalsel ya. Gimana Pak Sukari? Pak Sukari lanjutkan dulu atau? Kami Mustaqim aja. Nanti saya yang sesi yang ketiga aja, hari ketiga. Pertemuan ketiga nanti. Oke. Waktunya Pak Oke, Mustaqim. baik. Ya, saya share screen ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukari yang saya hormati, Panglima Besar Learning Management System Model untuk Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat, bertemu muka atau tatap muka virtual ya, TMV, tatap muka virtual. Tidak lain dan tidak bukan apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama mengupgrade pengetahuan terkait dengan pemahaman teknologi, informasi dan komunikasi yang tentunya penting di era COVID-19. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kemampuan dalam ilmu teknologi dan informasi ini mutlak diperlukan atau hukumnya wajib bagi kepala sekolah, ya karena tidak hanya tuntutan zaman, tapi juga tuntutan situasi dan kondisi. Jadi pada masa-masa sulit seperti ini, mau tidak mau kepala sekolah harus tampil di depan, ya, menjadi panglima besar di sekolahnya masing-masing. Ya, sehingga kepala sekolah ketika nanti memahami teknologi informasi seperti ini tidak merasa canggung, tidak minder di depan guru dan tenaga kependidikan yang ada. Saya meyakini Bapak Ibu yang hadir di sini sudah memahami banyak tentang literasi digital, tapi terkait dengan model ini
bagi saya setelah mengikuti beberapa LMS yang ada, model ini sangat bagus ya. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini P3 GTK itu menggunakan LMS model untuk diklat-diklat yang dilaksanakan. Di antaranya ada diklat penguatan kepala sekolah, ada diklat calon kepala sekolah, ada diklat calon pengawas sekolah, bahkan PPG juga menggunakan model ya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu nanti sudah mahir dan memahami LMS model ini, saya kira dan saya pastikan sekolah Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi sekolah yang tanpa kendala di dalam menangani pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah penguatan kepala sekolah ya? Atau ada yang mau akan? Saya mau akan, Pak. Oh, mau akan ya? Ya, ada berapa? Ada berapa kepala sekolah yang akan penguatan di sini? Di kelas ini. Nanti bisa barangkali saya berikan gambaran-gambaran ya. Kebetulan saya pengembang untuk modul penguatan kepala sekolah, juga kemarin ikut menyiapkan calon-calon narasumber penguatan kepala sekolah. Dan pada hari ini di Jawa Timur melalui P4 TK, PKN, dan IPS sudah dimulai penguatan kepala sekolah. Jadi mulai tanggal 26 Agustus sampai tanggal 18 September ya tahun 2020 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah penguatan, bersyukurlah kemarin hanya 8 hari sudah selesai, tapi untuk penguatan kepala sekolah di era COVID-19 ini membutuhkan waktu 25 hari. Ya, jadi 5 hari nanti ada OJT 1, kemudian ada 8 hari itu in-service training, kemudian sisanya yang lebih banyak 11 hari itu on the job training 2. Ya, tapi untuk tugas-tugasnya insya Allah lebih sistematis dan lebih tidak seperti sebelumnya yang sangat banyak ya. Sekarang sudah dipadatkan. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kelas ini ya, di forum ini terkait dengan supervisi akademik dan manajerial era pandemi COVID-19. Nah, jadi saya ingin memastikan bahwa guru maupun tenaga kependidikan itu tetap berada dalam pengawasan kepala sekolah melalui supervisi akademik dan manajerial. Ya, nah tentunya ada dua model yang digunakan, yaitu model daring dan model luring. Nah, model daring kalau nanti Bapak Ibu sudah mampu membuat sebuah LMS di sekolah Bapak Ibu sekalian, tentu supervisi akademik dan manajerial ini bisa include masuk dalam LMS model ya. Jadi di situ kan akan disediakan ruang-ruang ya, akan disediakan ruang-ruang ya. Misalkan satu kelas ya satu sekolah terdiri dari 12 rombel misalkan. Nah, nanti kelasnya kan enak itu dibagi kelas 10 misalkan yang SMA, kelas 10 ada kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 10 IPS misalkan 10 IPA 10 IB. Nanti ada ruang-ruang tertentu dan setiap ruang nanti tinggal dipasang. Setiap hari misalkan akan diberikan berapa pelajaran di situ, kemudian ada berapa jam pelajaran, kemudian guru siapa saja yang bisa masuk ke situ, ya, kemudian menggunakan media apa, misalkan jam pertama, kedua menggunakan Zoom. Misalkan jam berikutnya guru tidak Zoom tapi menggunakan chatting misalkan. Kemudian guru, halo, ada suara. Kemudian guru-guru juga bisa menyediakan latihan-latihan ya yang nanti bisa diunduh, kemudian dikerjakan, kemudian diunggah lagi ya pada kolom-kolom khusus di situ. Nah, kemudian untuk pengawasan
ya, pengawasan baik itu oleh pengawas maupun supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu juga akan mudah. Karena apa? Karena di situ akan meninggalkan jejak-jejak sejarah. Jadi misalnya guru yang setiap hari ya sudah dijadwalkan untuk mengajar. Nah, ketika guru tidak mengajar nanti akan ketahuan ya, akan ketahuan bahwa guru ini tidak mengajar. Kemudian kalau mengajar dengan menggunakan chatting misalkan, nah, jejak-jejak itu akan bisa dilihat. Jadi ini pengalaman saya ketika menggunakan Moodle di dalam diklat penguatan kepala sekolah ya, memudahkan saya ya untuk memanage kelas ya, untuk memanage kelas. Nah, termasuk bagaimana mengelola nilai ya, mengolah nilai ya, nilai yang yang akan kita ambil dari anak-anak itu udah. Nah, misalkan anak-anak ketika memperoleh nilai rendah, misalkan KKM-nya 80 baru dapat 70 misalkan. Nanti bisa kita berikan kesempatan untuk ngerjakan lagi. Jadi kita berikan kesempatan reopen. Jadi reopen itu anak-anak bisa membuka kembali tugasnya, ya, kemudian mengerjakan kembali. Misalkan nilai 70, dikerjakan kembali dapat 80 misalkan. Nah, nilai terbaik bisa dipakai untuk untuk nilai anak-anak. Kalau nilainya lebih jelek misalkan, nilai yang terbaik itu yang digunakan. Dan itu ada di dalam Moodle ini ya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa langsung include di dalam Moodle ya. Jadi mulai dari tutorial, video tutorial ya, kemudian Zoom misalkan ya, kemudian chatting, kemudian penugasan dan lain sebagainya, termasuk supervisi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini adalah latar belakang ya, pentingnya supervisi pembelajaran, supervisi akademik maupun supervisi manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah, bahwa pedoman pelaksanaan kebijakan BDR ya, selama COVID-19 ini ditegaskan mengenai pentingnya memastikan anak-anak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan, kemudian melindungi warga satuan pendidikan, kemudian mencegah penyebaran penularan COVID-19, dan di satuan pendidikan juga memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Jadi karena pembelajaran di era COVID-19 ini harus tetap dilaksanakan, maka kepala sekolah harus bisa memastikan bahwa anak-anak itu tetap mendapatkan layanan pendidikan. Nah, di lain itu, warga sekolah juga harus aman dari COVID-19. Jadi warga sekolah itu ya termasuk kepala sekolah, kemudian guru, tenaga kependidikan, ya, siswa, bahkan juga dalam ekosistem sekolah termasuk orang tua wali itu juga harus aman ya dari COVID-19. Nah, oleh karena itu kepala sekolah harus mampu membuat satu perencanaan yang bagus ya, agar kepastian layanan pendidikan ini bisa tetap diperoleh oleh anak-anak, diantaranya melalui pembelajaran jarak jauh, melalui learning management system Moodle ini. Nah, ini adalah dasar-dasar ya, mulai SK Presiden ya sampai surat edaran tahun 2020 nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan BDR pada masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan supervisi akademik, jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah atau yang sudah pernah mengikuti diklat calon kepala sekolah tentunya sudah begitu paham ya terkait dengan apa sebetulnya supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini merupakan strategi guru mengembangkan kemampuan proses pembelajaran ya dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik ini intinya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sulit untuk bisa bertemu dengan guru maupun tenaga kependidikan, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus menyediakan media ya, menyediakan media untuk bisa melakukan kegiatan atau tupoksi Bapak Ibu sekalian.
Nah, di antaranya bagaimana tupoksi manajerial bisa berjalan dengan baik, kewirausahaan bisa berjalan dengan baik, kemudian supervisi pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kemampuan teknologi informasi sangat penting. Nah, ini adalah kompetensi supervisi ya dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus mampu merencanakan program, melaksanakan dan menindaklanjuti. Nah, kemudian ini prinsip-prinsipnya, saya kira sudah paham semua Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk bagaimana supervisi pada era COVID-19 ini. Kita awal dari tujuan ya. Tujuan supervisi dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang pertama, bahwa kepala sekolah harus bisa memastikan ya sekolah telah memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Nah, ada sekolah-sekolah tertentu yang memang kesulitan jaringan ya, bahkan sekolah-sekolah di mana siswa-siswinya atau peserta didiknya itu tidak terjangkau oleh akses internet ya, maka Bapak Ibu tentunya bisa membuat dua skenario ya. Jadi skenario pembelajaran daring dan skenario pembelajaran luring ya. Untuk daring tentunya model ini akan memberikan kontribusi besar ya terhadap kegiatan pembelajaran itu. Yang kedua, bahwa kepala sekolah memastikan bahwa warga satuan pendidikan terhindar dari dampak buruk COVID-19 ya. Jadi memang kita pahami bersama dan kita saksikan bersama bahwa penyebaran virus ini sangat cepat ya, sangat cepat dan sangat berbahaya bagi individu-individu tertentu ya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah memastikan bahwa sekolah telah menerapkan protokol penanganan COVID-19. Ya, kemudian kepala sekolah memastikan bahwa sekolah telah memberikan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua wali. Dan selanjutnya, kepala sekolah memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tupoksi selama COVID-19. Nah, ini penting sekali. Jadi hasil monitoring dan evaluasi yang saya laksanakan di sekolah-sekolah binaan ya, ternyata tupoksi guru dan tenaga kependidikan itu tidak berjalan sesuai dengan seharusnya ya. Jadi mereka sudah mampu membuat satu planning, membuat satu perencanaan, tapi karena mereka tidak punya saluran ya, tidak punya media yang digunakan untuk melaksanakan program-program itu, maka lebih dari 60% perencanaan yang mereka lakukan ya dalam kegiatan untuk kegiatan pembelajaran di era COVID ini tidak berjalan dengan baik. Jadi lebih dari 60%. Nah, oleh karena itu harapan kami ya Bapak Ibu benar-benar mampu memahami apa yang akan dipelajari di kelas ini ya. Jadi LMS model ini nanti mampu untuk bisa dijadikan sebagai ajang guru dan tenaga kependidikan untuk menyalurkan atau melaksanakan tupoksinya selama COVID-19. Nah, kemudian ini adalah prinsip dari supervisi dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan warga sekolah itu penting ya. Kemudian kegiatan kepala sekolah ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi dirinya tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian tugas baik itu manajerial, kewirausahaan dan supervisi pembelajaran. Jadi dalam beberapa hal misalkan guru ya diantaranya tidak diharuskan untuk menuntaskan seluruh capaian tugasnya, ini juga termasuk kepala sekolah. Tapi ada hal-hal penting dan urgen yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah meskipun bisa meninggalkan sebagian kecil lainnya, yaitu supervisi pembelajaran. Jadi supervisi pembelajaran ini bukan hanya memberikan pengawasan kepada guru, tapi juga memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan arahan-arahan, ya, memberikan latihan-latihan. Ya. Jadi kalau guru membutuhkan, maka kepala sekolah harus siap
Ya, jadi kepala sekolah itu harus lebih ya, harus lebih dari guru-guru. Jadi kalau guru sewaktu-waktu membutuhkan, maka kepala sekolah harus siap ya. Lebih dalam hal ini lebih memahami sendiri atau lebih memanage, bisa memanage ya, memanage kebutuhan guru-guru ya. Kemudian kepala sekolah dapat difokuskan pada pendampingan keterlaksanaan belajar di rumah ya. Jadi fokus pada pendampingan ini artinya apa? Artinya bahwa guru-guru ya yang sudah merencanakan RPP PJJ ya itu harus benar-benar didampingi. Ya, jadi misalkan dalam pertandingan sepak bola, kepala sekolah itu harus mampu menjadi pelatih. Pelatih itu ya selalu berada di pinggir lapangan, selalu memantau 11 pemain yang terjun di lapangan itu, mana yang harus menjadi striker, mana yang harus menjadi penjaga gawang, kemudian kapan harus minta menghentikan pertandingan, ya, kapan harus istirahat, kapan harus memberikan pengarahan. Nah, itu penting sekali. Jadi kepala sekolah harus siap siaga, ya. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan guru-guru yang ada. Kemudian kepala sekolah mampu mengidentifikasi aktivitas dan penugasan selama BDR di sekolah. Ini sebetulnya berawal dari sebuah realitas bahwa PJJ itu sekedar sebagai ajang pemberian tugas kepada anak-anak, ya. Jadi melalui WA misalkan, selalu tugas dan tugas, ya. Setiap hari tugas. Jadi anak-anak itu lebih stres belajar di rumah daripada belajar di sekolah, ya. Termasuk orang tua juga stres ya dalam hal ini. Karena apa? Karena orang tua di rumah selain harus mencari nafkah juga harus berperan sebagai guru untuk putra-putrinya, ya. Oleh karena itu kepala sekolah harus mengidentifikasi aktivitas dan penugasan selama BDR. Aktivitas siapa? Aktivitas guru. Ya, penugasan siapa? Penugasan oleh guru kepada anak-anak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memanage guru di dalam sistem Moodle ini, tentu akan mudah. Jadi akan mudah untuk melihat ya aktivitas guru dan penugasan-penugasan yang diberikan. Nah, dalam konteks ini supervisi sudah berjalan. Ya, jadi perencanaan guru sudah masuk di Moodle. Pelaksanaan bisa kita pantau, ya, kemudian evaluasi juga bisa kita pantau melalui LMS Moodle ini. Nah, misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu harus melakukan observasi kelas, ya, karena di dalam supervisi akademik itu kan ada pra-supervisi, pra-observasi, ada masa observasi dan pasca observasi. Ketika guru menggunakan Zoom di dalam sistem Moodle ini, Bapak Ibu kepala sekolah bisa melakukan supervisi langsung masuk dalam ruang dalam kelas Moodle itu. Tentunya dengan janjian dulu ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung masuk. Jadi harus janjian dulu, membuat perencanaan, membuat jadwal ya. Siapa yang akan disupervisi ya, kemudian mata pelajaran apa ya. Kemudian bagaimana teknik supervisi itu harus dikompromikan dengan guru yang akan kita masuki. Jadi melalui model ini saya kira supervisi akan lebih mudah. Nah, sebagaimana ketika kami ya mengajar diklat penguatan kepala sekolah, ya juga ada supervisi yang bisa masuk di dalam sistem Moodle itu, ya kemudian bisa ikut mengakses semua kegiatan yang dilakukan oleh pengajar maupun oleh student ya di dalam kegiatan penguatan kepala sekolah. Nah, ini juga saya gambarkan ketika itu dilaksanakan untuk sekolah, untuk guru dan siswa tentunya akan bisa berjalan dengan baik juga. Nah, ini adalah metode supervisi ya dalam masa darurat COVID-19. Jadi ada supervisi jarak jauh secara daring ya. Jadi metode supervisi ini menggunakan gadget maupun laptop melalui beberapa portal aplikasi ya. Misalnya ya, Zoom Meeting misalkan, Webex, Google Meet dan Moodle ini ya. Moodle. Kemudian supervisi jarak jauh secara luring, Bapak Ibu bisa menggunakan angket cetak yang bisa dibagikan kepada
guru-guru ya di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ya sebagai kepala sekolah maka harus menyadari bahwa ada 5 komponen penting ya di dalam pelaksanaan BDR atau WFH ini yang harus saling bersinergi. Yang pertama adalah dinas pendidikan. Kalau SMA SMK berarti cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing, kemudian ada pengawas sekolah di situ. Kemudian satuan pendidikan, kemudian guru dan tenaga kependidikan, ada peserta didik, juga ada orang tua. Ini harus bersinergi. Karena apa? Karena satu saja terlepas, maka sebuah sistem di sekolah itu akan mengalami kepincangan. Ya, jadi antara 1, 2, 3, 4, dan 5 ini harus bersinergi dengan baik. Ya. Nah, kemudian ini transformasi pelaksanaan supervisi di era COVID ini ya tentunya harus menggunakan pendekatan teknologi informasi. Karena apa? Karena pembelajaran di rumah tidak mungkin Bapak Ibu datang ke rumah guru, datang ke rumah murid, tapi mengawasi mereka, mensupervisi mereka dengan media, teknologi dan informasi. Nah, ini adalah tugas pokok ya supervisi akademik di era COVID-19. Yang pertama, pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi Bapak Ibu harus memastikan betul bahwa peserta didik itu mendapatkan layanan. Karena apa? Oke, masih ada kendala jaringan Pak Mustaqim, sebentar lagi akan masuk kembali Bapak Ibu. Jadi materi-materi yang disampaikan Pak Mustaqim insya Allah sangat membantu. Alhamdulillah bisa bergabung lagi Pak Mustaqim. Oke. Saya izin jadikan mic host dulu. Oh, sorry. Mic hostnya masuk ke Pak Mustaqim nih, dipindah ke saya dulu Pak. Ya. Mic hostnya pindah ke Pak Mustaqim, geser ke sini dulu. Maunya ke host gitu. Bentar. Kena klik mic host, pindah ke saya dulu. Pak Mustaqim nanti saya jadikan co-host. Klik kanan saya, kemudian mic host. Oke, sudah ke saya sekarang. Pak Mustaqim sekarang jadi co-host, Pak. Oke, sudah. Oke, ya. Ya, sudah. Oke. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Oke ya. Oke. Screen sudah masuk ya. Ya, masuk. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tugas pokok supervisi akademik di era COVID-19 ini, tadi sampai pada yang ketiga. Jadi RPP ini menerapkan pembelajaran bermakna. Jadi selain life skill juga bagaimana aktivitas fisik itu tetap harus ada meskipun belajar di rumah ya. Nah, kemudian pastikan adanya laporan kegiatan supervisi BDR, kemudian bukti fisik edukasi kepada orang tua wali. Selain itu, penentuan metode dan interaksi yang dipakai ya, dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring atau kombinasi keduanya. Kemudian menentukan media pembelajaran, kemudian pembuatan bahan ajar inovatif menggunakan berbagai aplikasi digital, kemudian pembuatan karya inovatif digital pendukung BDR. Nah, misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah mampu menggunakan LMS model ini dalam kegiatan pembelajaran, maka nanti bisa dijadikan sebagai karya inovatif. Ya, buatlah karya inovatif, misalkan pemanfaatan LMS model untuk apa ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menyusun best practice dan makalah ilmiah terkait dengan WFH dan hasil dari belajar di rumah.
Nah, kemudian ini adalah mekanisme supervisi akademik era COVID-19. Yang pertama, Bapak Ibu harus merevisi program supervisi. Jadi program supervisi di era normal tentu berbeda dengan supervisi pada masa pandemi ini. Jadi program harus direvisi, kemudian program disusun, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, kemudian Bapak Ibu jangan lupa membuat laporan hasil supervisi. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, supervisi itu penting ya, karena banyak kepala sekolah yang tidak melaksanakan supervisi ini, padahal ini adalah 35% dari kompetensi kepala sekolah yang wajib dilaksanakan selain manajerial dan kewirausahaan. Nah, kemudian ini rencana supervisi masa pandemi ya, mulai dari tujuan, langkah kegiatan, penilaian, dan instrumen yang digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat instrumen ya, instrumen yang secara otomatis bisa diisi ya melalui LMS ini. Nah, ini adalah program supervisi era penyebaran COVID-19 ya, mulai dari pembinaan ya, kemudian pemantauan dan penilaian kinerja. Nah, nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa dipelajari bersama. Nah, kemudian ini adalah rencana supervisi akademik mulai dari tujuan, langkah kegiatan, ada kegiatan awal, ya, kegiatan inti, ada kegiatan akhir, ada penilaian dan instrumen yang digunakan. Ya. Nah, ini adalah contoh supervisi akademik pada saat penyusunan RPP pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tentunya RPP-nya juga harus dirubah. Dari RPP pembelajaran normal yang menjadi RPP pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ya. Nah, itu harus ada, karena apa? Karena RPP itu merupakan rambu-rambu yang di dalamnya memuat flow ya, flow chart ya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah, saya kira itu Bapak sekalian ya untuk manajerial. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti masih ada waktu sekitar 20 menit nanti kita bisa diskusi atau mau ditambah Pak Sukari monggo. Demikian Pak Sukari sementara yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 14 lebih 41, ada sekitar 15-20 menit untuk kita bisa diskusi atau mungkin apa ya, semacam tanya jawab gitu ya. Mumpung ada Pak Mustaqim di sini untuk bisa berbagi informasi ya, terkait dengan tadi masalah supervisi atau mungkin ada informasi terkait dengan penguatan kepala sekolah yang saat ini sedang running gitu ya, sedang berjalan. Nah, itu dipersilakan Bapak Ibu, monggo kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bertanya. Dipersilakan mungkin raise hand, yang angkat tangan untuk bertanya, mungkin Bu Rosita atau Pak Ferry atau Pak Gunati atau Pak Manggu, silakan, atau Pak Muhammad Yusuf, Pak Andi Alimudin, silakan. Silakan Bu Rosita. Mumpung masih ada waktu. Bapak Muhammad Yusuf, monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Manggu, mic-nya di-on-kan. Silakan Mbak. Sudah on Mbak mic-nya?
Silakan Pak Muhammad Yusuf. Pak Bu Rosita, sudah on Bu Rosita? Ya, Yes. terima kasih Mas Yes. atas kesempatan yang diberikan. Pada masa pandemi ini memang proses pembelajaran kita melalui jarak jauh ini mengalami berbagai macam inovasi dan perubahan, dan kami di daerah Kalimantan Selatan memang agak beda dengan yang berada di seberang sana, daerah Jawa, terutama di Gresik. Tentu pembelajaran online itu sangat terbatas kemampuannya. Apa sebabnya? Karena wilayah-wilayah yang kami miliki, siswa-siswa peserta didik itu hampir 30% sampai 40%, bahkan 50% keterbatasan fasilitas sinyal itu, terutama sinyal, karena peserta didik atau tempat kami mengajar ini daerah pinggiran. Oleh karena itu dalam proses supervisi ini pun terhadap peserta didik kami tidak maksimal menggunakan LMS itu. Kami semampunya menggunakan Google Form. Adakah menurut Bapak Mustaqim mungkin solusi mengatasi dalam proses supervisi di samping menggunakan Google Form ataupun model-model yang lain? Biasanya kami supervisi ini hanya sifatnya menggunakan Google Form, bahkan kalau lebih mungkin langsung WFO atau ada mungkin 50% kami bisa bertatap muka langsung kepada tenaga pendidik atau guru dan tenaga pendidik. Itu ya mungkin Mas, mungkin sharing dari sampean di daerah di luar Kalimantan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke ya, terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Ya. Ini saya tunjukkan instrumen pemantauan ya KBM pada masa pandemi. Yang ini nanti juga saya kira bisa diinkludkan di LMS Moodle ya, kalau memang Bapak Ibu nanti sudah menggunakan ya. Nah, ini karena saya sebagai pengawas sekolah, maka ini instrumen yang saya gunakan itu terdiri dari nama-nama sekolah. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, tentu ini nanti bisa mengacu ke guru-guru, ya, ke nama-nama guru misalkan ya. Kemudian Bapak Ibu menyediakan pertanyaan yang juga nanti bisa dimasukkan di dalam sistem itu ya. Misalkan minggu keberapa, minggu pertama misalkan. Kemudian hari apa, hari Senin. Ya. Ini dipastikan bahwa semua kan bisa tercatat dengan baik ya. Ini bisa melalui Google Form bisa, nanti juga bisa masuk dalam Moodle ya. Nah, kemudian bagaimana perencanaan KBM-nya ya, perencanaan kegiatan pembelajarannya bagaimana. Nah, ini harus diisi oleh guru ya. Nah, kemudian jumlah rombelnya ini karena saya membuat untuk kepala sekolah, ini saya masukkan rombelnya ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah pelaksanaan KBM-nya ya, menggunakan apa ya, jumlah jamnya dan seterusnya. Nah, ini adalah instrumen yang bisa Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, misalkan pelaksanaan KBM luar jaringan misalkan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu buat instrumennya. Jadi semua akan mudah ya kalau Bapak Ibu memang memahami bagaimana cara membuat instrumen supervisi, dan ketika Bapak Ibu sudah mampu untuk memasukkan itu semua di dalam sistem, nah itu juga akan mudah. Jadi semua nanti akan terekap ya. Jadi ngisinya seperti ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa mengunduh dalam bentuk Excel. Ya. Nah, seperti halnya penilaian ya. Guru-guru ketika menilai anak-anak, penilaian tugasnya itu kan dalam bentuk seperti ini ya. Tapi nanti grade-nya ya untuk hasil penilaiannya itu bisa di-download
ya, bisa di-download dan bisa dalam bentuk Excel. Semua akan terekap di situ tanpa harus memasukkan nilai satu persatu. Ya, jadi dalam sistem modul seperti itu. Ya, sehingga nanti pada gilirannya akan mudah ketika Bapak Ibu sudah akan memasukkan nilai-nilai itu ke dalam rapot ya. Jadi ini nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu, barangkali bisa menjadi bagian untuk tambahan pengetahuan kalau memang Bapak Ibu belum pernah membuat seperti ini ya. Jadi memang keterbatasan sarana dan prasarana di daerah ya itu juga sangat menjadi kendala ya. Nah, antara yang di luar sana dengan yang di pusat-pusat kota itu berbeda. Oleh karena itu di dalam tupoksinya sebagai kepala sekolah tentunya mampu membuat beberapa skenario. Jadi ada skenario pembelajaran dalam jaringan, ada skenario pembelajaran luar jaringan, atau ada skenario pembelajaran kombinasi antara daring dan luring ya. Nah, ini juga berlaku untuk kegiatan diklat di kementerian ya. Jadi sekarang ini sedang berlangsung ada BIMTEK diklat luring ya untuk penguatan kepala sekolah. Karena apa? Karena dimungkinkan penguatan kepala sekolah di daerah-daerah zona hijau ya. Zona hijau itu tetap akan bisa dilaksanakan secara luring. Jadi seperti itu Pak Muhammad Yusuf ya. Jadi kita dalam situasi dan kondisi apapun harus tetap bisa beradaptasi. Kita bisa hidup di darat, bisa hidup di laut, bisa hidup di udara ya. Tentunya dengan memahami dan menerapkan. Oke Pak Sigari, monggo saya lanjut. Kita break dulu Pak ya, ini asar ya. Oh iya, monggo. Kita break dulu, di sini sudah mulai asar. Nanti kita lanjutkan setelah asar ini.
Oke, sudah selesai. Ada nasarnya, kita lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 7 menitan gitu ya. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Bu Rosita tadi kayaknya mau bertanya ini Bu Rosita. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, Bu Rosita. Tadi kayaknya sudah mau on Bu Rosita. Atau Pak Andi Alimuddin? Atau yang lain? Bu Salmawati? Atau Pak Manggu, Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Ferry? Monggo Pak Ferry. Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya dulu ya. Dengaran mboten? Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal juga pertanyaan terkait dengan pelaksanaan PJJ yang mungkin hampir di setiap sekolah mengalami banyak kendala. Beberapa hal sudah kami ambil opsi-opsi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, namun seperti yang disampaikan rekan tadi, sekitar 15% Pak di sekolah kami memang notabene siswa itu berasal dari jangkauan wilayah yang terkendala oleh sinyal. Pertanyaannya terkait dengan nantinya karena ini tidak tahu akan berakhir kapan virus corona ini, terkait dengan sistem penilaian. Artinya supaya tidak terjadi kesenjangan antar siswa yang kebiasaan itu misalkan siswa aktif, kemudian juga smart dan lain sebagainya, namun karena pada masa pembelajaran jarak jauh ini mereka terkendala fasilitas, sehingga dari sistem penilaian yang diterapkan saat pembelajaran jarak jauh ini kan otomatis beberapa siswa yang termasuk 15% yang terkendala itu tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Nah, pertanyaannya, sistem penilaian yang tepat untuk masa pandemi ini, misalkan nanti di UTS-nya atau di semester 1-nya itu penilaian yang tepat ketika dilaksanakan nantinya juga penilaian semester untuk jarak jauh, artinya sistem online ujian semester 1-nya, itu yang tepat seperti apa? Apakah menggunakan seperti biasa aturan ataukah kita bisa menggunakan kebijakan-kebijakan sekolah yang tentunya menjadi kesepakatan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Oke, sudah? Oke, sampun. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering ya. Kemarin juga ketika saya mengisi GTK Kreatif Camp di Provinsi Jawa Timur juga banyak pertanyaan dari kepala sekolah terkait dengan model penilaian yang objektif di era COVID ini. Karena apa? Karena penilaian jarak jauh ya dalam konteks kegiatan pembelajaran era COVID itu kan memang sangat sulit. Bahkan banyak perguruan tinggi itu yang meniadakan ujian tulis ya, meniadakan ujian tulis. Pernah mau ada opsi ujian tulis tapi harus terawasi oleh CCTV dan itu juga ternyata tidak dilaksanakan. Ini artinya apa? Banyak kalangan yang merasa galau dalam menilai objektivitas anak-anak. Nah,
ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu sudah pernah ikut penguatan kepala sekolah? Siapa? Sudah pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah. Pretest dan posttest ya. Dulu ketika pembelajaran luring itu menggunakan soal-soal pilihan ganda. A, B, C, D, E. Tapi sekarang ya tidak memungkinkan menggunakan itu. Karena apa? Karena akan mudah ya, antar peserta itu saling contek, saling menyontoh. Nah, sehingga sekarang ada perubahan materi ujian dari pilihan ganda menjadi uraian. Ya, dari uraian ganda menjadi uraian dan studi kasus ya. Nah, tapi saya kira semua guru akan bisa memahami bagaimana langkah-langkah terbaiknya ya. Karena masing-masing juga sudah dibekali ilmu pedagogik ya, ilmu pendidikannya ya. Sehingga mana guru yang harus menyiapkan soal-soal nalar ya, dalam arti soal-soal uraian ya, dan mana yang bisa menggunakan soal-soal biasa ya. Jadi ini tentunya kembali kepada guru masing-masing, dan dalam kegiatan sehari-hari juga bisa dijadikan sebagai rekam jejak ya. Jadi kan ada anak-anak yang aktif, ada anak yang tidak aktif, ada anak-anak yang biasa-biasa saja. Nah, jadi ini juga kendala beberapa guru SD ya, ketika memberikan latihan, memberikan soal-soal ujian kepada anak-anak itu rata-rata nilainya 100. Ketika ditanya siapa yang mengerjakan, nah, ternyata yang mengerjakan adalah orang tua ya, yang mengerjakan orang tua ya. Nah, ya memang kembali kepada masing-masing guru ya di sekolah, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan bagaimana memperoleh nilai-nilai yang objektif ya dalam pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kita saja ujian nasional bisa ditiadakan kok ya, UN ditiadakan ya. Ini karena apa? Karena masa darurat ya. Kemudian tentu orang tua, wali murid ya, kemudian guru, kemudian dinas pendidikan juga akan memaklumi dan memberikan kebebasan kepada kepala sekolah, kepada guru untuk mengkreasi, untuk menginovasi, baik itu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi hasil belajar ya. Nah, sekarang misalkan beban-beban materi kan juga banyak, ada pengurangan itu, ya itu kan sebetulnya dalam rangka untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada guru ya untuk bisa melaksanakan pembelajaran di era COVID ini dengan baik gitu. Jadi itu Pak Ferry ya. Iya. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lain? Bu Rosita, ini tadi sudah siap-siap ini. Bu Rosita ini. Silakan Bu. Mic-nya di-on-kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya apa yang ingin saya tanyakan tadi sudah terwakili oleh kawan-kawan yang lain dan kawan-kawan kita dari Kalsel juga, dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Bapak Muhammad Yusuf tadi, Pak. Itu aja. Jadi sudah sama Bu ya pertanyaannya. Ya, jadi untuk pertanyaan saya disimpan aja dulu. Sudah terwakili, Pak. Iya. Iya Bu Rosita. Pak Yusuf sudah, Bu Rosita sudah, Pak Ferry sudah. Pak Andi yang mau disampaikan, atau Pak Gunadi, atau Pak Manggu, silakan. Jika tidak ada, ya mungkin segera akan kita akhiri di sesi yang kedua ini, karena sudah jam 15 lebih. Boleh, Pak. Ya silakan Bu Rosita. Pak, tapi ini berkaitan dengan penguatan kepala sekolah atau kepala madrasah, Pak. Ya, silakan Bu. Di tempat kami
itu sebenarnya kekurangan kepala madrasah. Cuman terkendala oleh tidak adanya calon kepala madrasah yang memiliki sertifikat penguatan kepala madrasah. Nah, makanya kan kemarin saya menanyakan pada Pak Sari itu apakah saya bisa mengikuti ini gitu. Nah, walaupun sebenarnya mungkin saya salah satu dari sekian kepala sekolah yang bergabung di sini, tapi bukan kepala sekolah atau kepala madrasah, Pak. Nah, untuk memenuhi itu semua, apakah diklat kita ini nantinya bisa, atau sertifikat ini nantinya bisa digunakan kalau sewaktu-waktu diperlukan, Bapak? Itu aja, terima kasih. Ya Bu, jadi saya ulangi lagi, untuk diklat kepala sekolah yang diselenggarakan IGI Gresik itu murni kegiatan IGI Gresik, dan sertifikat yang diterbitkan nanti itu tidak bisa dijadikan referensi untuk mungkin pengangkatan kepala sekolah atau mungkin penerbitan NUKS, tidak bisa. Nah, yang menerbitkan, yang punya kewenangan untuk penerbitan NUKS itu hanyalah lembaga LP2KS yang di kementerian itu. Mungkin Pak Mustaqim bisa menambahkan terkait NUKS itu, Pak, atau mungkin penguatan calon kepala sekolah. Ya, iya Pak Fikari ya. Jadi kepala sekolah yang diangkat setelah bulan April tahun 2018 itu diwajibkan untuk mengikuti penguatan kepala sekolah. Tapi kepala sekolah yang diangkat setelah bulan April tahun 2018 itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti penguatan kepala sekolah, tapi harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Dari diklat penguatan kepala sekolah itu dilaksanakan oleh P3GTK Kemendikbud bagi kepala sekolah yang memenuhi syarat, diantaranya adalah diangkat sebelum bulan April tahun 2018. Nah, misalnya ada kepala sekolah yang diangkat setelah bulan April 2018, maka dia harus mengikuti diklat calon kepala sekolah pola dukung 300 jam. Nah, kalau penguatan itu hanya 71 jam. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di kelas ini ya, misalkan Bapak Ibu diangkat oleh yayasan atau oleh pemerintah bagi yang negeri sebelum April 2018, maka dapat mengikuti penguatan kepala sekolah yang akan diselesaikan tahun ini. Ada sekitar 38.000 kepala sekolah. Sedangkan yang akan jadi kepala sekolah, yang akan menjadi kepala sekolah harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Ya, sehingga dia nanti akan memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang nanti ketika sudah menjadi kepala sekolah akan mudah masuk dalam Simpendi. Seperti itu. Putus ini tadi Pak Mustaqim, sempat putus. Ada yang lain, Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke Bapak Ibu, memang jika di sesi, atau Pak Ferry ada tambahan? Sudah cukup? Nggih, Pak. Sedikit ini nggih, menambahkan pengalaman yang terjadi pada diri saya. Iya, monggo. Saya kan termasuk juga salah satu kepala sekolah yang baru diangkat kemarin bulan Juli. Tanggal 10 baru hampir 2 bulan ini. Memang secara aturan kepala sekolah yang diangkat itu harus mengikuti itu diklat calon kepala sekolah yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi. Namun
kenapa pihak yayasan kami memberanikan diri itu karena mendapatkan rekomendasi dari pengawas sekolah bahwa karena termasuk salah satunya adanya virus corona ini, sehingga penguatan diklat calon kepala sekolah itu katanya diperpanjang sampai dengan bulan Juli 2021. Itu benar atau tidak dari penyampaian Pak pengawas kami. Sehingga dari rekomendasi itu memang artinya kita menabrak aturan, termasuk saya yang di SK-kan sebagai kepala sekolah yang belum mempunyai NUKS, itu memang menabrak aturan, namun dari hasil rekomendasi pengawas sekolah yang memang disampaikan bahwa ada istilahnya waktunya itu diundurkan sampai bulan Juli 2021. Mungkin sebagai referensi juga tatkala di masing-masing sekolah bisa istilahnya disampaikan kepada pengawas sekolah apakah ada istilah semacam rekomendasi seperti itu atau tidak, seperti itu. Ini hanya pengalaman pribadi, Pak. Mohon maaf. Oke, monggo. Ya. Oke ya, jadi Pak Ferry, memang rencananya untuk diklat itu kan akan berlangsung pada tahun depan ya, pada tahun depan. Nah, karena kebutuhan kepala sekolah itu banyak, sehingga ada dispensasi. Ya, di antaranya di Jawa Timur itu juga diangkat banyak kepala sekolah yang belum bersertifikat calon kepala sekolah. Nah, pada tahun ini rencananya sudah akan diadakan karena kebutuhan. Ya, sehingga pada mulai Senin kemarin itu ada BIMTEK di Jakarta ya. Ada BIMTEK terkait dengan penyiapan itu. Modul calon kepala sekolah juga sudah atau sedang dikebut oleh oleh P3 GTK ya, agar bisa segera terlaksana, baik itu secara daring, secara luring maupun kombinasi antara daring dan luring. Nah, saat ini juga sedang berlangsung BIMTEK calon pengajar diklat calon pengawas sekolah di Jakarta. Insya Allah mungkin sampai hari Sabtu besok. Harusnya saya juga Senin kemarin ke Jakarta, tapi karena ada tugas untuk ngajar di diklat penguatan kepala sekolah, maka saya harus melaksanakan diklat mulai hari ini tadi. Itu Mas ya. Jadi memang betul harusnya mulai tahun depan termasuk penguatan harusnya dilaksanakan tahun depan. Nah, oleh karena anggaran mungkin sudah ada, kemudian kebutuhan atau permintaan daerah juga banyak sehingga harus difasilitasi. Ya, menurut hemat saya seperti itu sesuai dengan informasi yang saya peroleh. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup, Pak Musakim ya? Oke, monggo. Ini ada yang baru bergabung, Pak Abu Lestari ini. Mungkin sinyalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Mustakim atas waktunya, meluangkan waktunya berbagi informasi tentang diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh ISGI Kabupaten Gresik, dan terima kasih pada Bapak Ibu kepala sekolah yang telah bergabung pada diklat angkatan ke-8 ini. Nanti kita lanjutkan tanggal 29 Agustus sesi yang ketiga, Bapak Ibu ya. Nanti materinya saya secara teknis bagaimana kita dapat memanfaatkan dan bagaimana peran kepala sekolah pada LMS modul ini. Dan oleh karenanya marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto lagi Bu Lestari yang baru bergabung. Semuanya bisa tampil. Bu Lestari, Vivo, ini siapa Vivo ini ya? Nah, oke. Bu Lestari, ada kan